Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Beginilah humor Abu Nawas ketika diminta untuk menghitung jumlah bintang di langit. Dan berikut cara menghitungnya yang membuat Raja Harun Ar-Rasyid beserta rakyatnya tak bisa membantah sekalipun. Pagi itu Raja Harun Ar-Rasyid sedang galau. Ia berjalan mondar-mandir ke kamar pribadinya. Sambil asik merenung, terlintas sebuah pertanyaan di benaknya. Berapakah jumlah bintang di langit dan bagaimana cara menghitungnya? Siang harinya Raja Harun Ar-Rasyid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit dan memberitahukan cara menghitungnya, berikan beberapa koin emas sebagai hadiahnya. Pamflet pengumuman sayembara disebarkan ke seluruh penjuru wilayah kerajaan oleh petugas istana. Banyak yang penasaran tentang isi pamflet tersebut, sehingga berbondong-bondong warga mengerumuni. Beberapa orang nampak sangat minat berpartisipasi. Sayembara tersebut terbuka bagi siapapun kecuali Raja Harun Ar-Rasyid. Ia sendiri yang akan memimpin jalannya sayembara. Tiba saatnya sayembara dimulai. Bertempat di lapangan luas sebelah istana Raja Harun Ar-Rasyid. Siapa yang bersedia maju duluan? Tanya Raja. Tanpa diduga, peserta pertama adalah komandan pengawal istana. Ia berjalan menuju arah Raja dengan langkah tegap dan santai. Berapa jumlah bintang di langit, wahai komandan pengawal istana? Tanya Raja. Jumlah bintang di langit itu jutaan, wahai baginda, jawab komandan pengawal istana dengan tegas. Bagaimanakah caramu berhitung? Raja kian penasaran. Komandan pengawal istana diam beberapa saat, kemudian geleng-geleng kepala. Sambil melirik, Raja Harun Ar-Rasyid mempersilahkan komandan pengawal istananya untuk duduk kembali. Siapa lagi yang ingin mengikuti sayembaraku? Silahkan maju, ucap Raja dengan suara keras. Seorang pedagang kain sutra melangkah ke arah Raja sambil membenahi pakaian yang kurang rapi. Berapa jumlah bintang di langit, wahai pedagang kain? Tanya Raja. Jumlahnya miliaran, wahai baginda, jawab pedagang. Bagaimanakah caramu menghitungnya? Tanya Raja lagi. Karena ekspresi pedagang kain sama seperti peserta pertama, Raja pun mempersilahkan untuk kembali ke tempat. Raja berjalan bolak-balik di atas singgasananya lantas berteriak, siapa lagi yang ingin mencoba? Mari berhitung mundur dari angka 10. Jika tidak ada yang mampu menjawab dengan benar, maka sayembara ini aku anggap selesai. Menuju hitungan mundur ke angka 2, Abu Nawas mengacungkan tangan sambil merangsek ke depan. Saya yang bisa menjawab pertanyaan itu, wahai paduka raja, sergah Abu Nawas. Berapa jumlah bintang di langit, wahai Abu Nawas? Dan bagaimanakah caramu menghitungnya? Sebelum menjawab pertanyaan tuanku, hamba minta disediakan seekor kuda jantan besar, pintanya. Beberapa panitia sayembara lantas menggelendang jenis hewan yang diminta oleh Abu Nawas. Begini baginda raja, jumlah bintang di langit sama dengan jumlah semua bulu kuda yang ada di kerajaan ini, sambil menunjuk ke arah kuda. Cara menghitungnya pun simpel, tinggal mulai dari angka 1 sampai selesai. Silahkan baginda hitung sendiri kalau tidak percaya, jawab Abu Nawas. Kerumunan peserta pun saling pandang satu sama lain. Beberapa saat suasana hening menyelimuti sayembara tersebut. Semua terpana dengan jawaban Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid berpikir bahwasanya tidak mungkin bisa menghitung semua bulu kuda yang ada di kerajaan. Akhirnya Raja memungut-mungut sambil memberikan hadiah beberapa batang emas kepada Abu Nawas. Sembari berjalan menuju rumah masing-masing, beberapa warga nampak saling berbisik, kok bisa gitu ya? Dan kali ini pun Raja mengakui kehebatan Abu Nawas. Suatu hari Abu Nawas dipanggil baginda. Abu Nawas, kata baginda Raja Harun Ar-Rasyid memulai pembicaraannya. Daulat paduka yang mulia, kata Abu Nawas penuh ta'zim. Aku harus terus terang kepadamu bahwa kali ini engkau kupanggil bukan untuk kupermainkan atau kuperangkap, tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu, kata baginda raja yang bersungguh-sungguh. Gerangan apakah yang bisa hamba lakukan untuk paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan kenegaraan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku. Begitu dia berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam, yaitu Assalamualaikum. Aku tak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku menjawab sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita, yaitu
Kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah engkau menjawab dengan wassalamualaikum, yaitu kecelakaan bagi kamu. Tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan, mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu, sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tidak berjalan dengan semestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran Islam, tapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasakan bahwa pandangannya terhadap agama Islam tidak semakin baik, tapi sebaliknya. Dan sebelum kami berpisah, dia berkata, rupanya hubungan antara kita mulai sekarang tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Namun bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, aku akan tetap bersahabat, kata Baginda menjelaskan dengan wajah yang amat murung. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Bagindanya. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda amat riang. Beliau berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda yang semula gundah gelana seketika itu berubah cerah secerah matahari pagi. Cepat katakan, wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda yang tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda, karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan surga. Sedangkan Raja Yahudi itu tahu Baginda adalah orang Islam. Bukankah Islam mengajarkan tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, juga tidak menganggap Allah mempunyai anak. Ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi Sahabat Paduka yang mulia. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah, seperti orang Nasrani beranggapan Isa anak Allah. Maha suci Allah dari segala sangkaan mereka. Tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamualaikum, kecelakaan bagi kamu, bukan berarti kami mendoakan kamu agar celaka, tetapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran ajaran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpa mereka bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru itu, yaitu tuduhan mereka bahwa Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, kata Abu Nawas yang menjelaskan kepada Baginda Raja. Seketika itu, kegundahan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sirna. Kali ini saking gembiranya Baginda, ia menawarkan Abu Nawas agar memilih sendiri hadiah apa yang disukainya. Abu Nawas pun tidak memilih apa-apa, karena ia berkeyakinan bahwa tak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Dan inilah kisah betapa cerdiknya Abu Nawas yang membantu rajanya. Pada suatu hari, di sebuah kompleks di kota Baghdad dibuat gempar oleh pencurian di rumah saudagar kaya raya. Duit ribuan dinar lenyap di gondol maling. Tampaknya maling tersebut sangat profesional. Selain sukses membobol rumah saudagar yang dijaga lumayan ketat itu, petugas juga belum bisa mengendus siapa pencurinya. Sang saudagar penasaran dibuatnya. Duit yang dicuri itu baginya tidak begitu besar dibanding hartanya yang bejibun. Masalahnya, siapa pencoleng itu yang membuat dia penasaran? Harus diutut sampai tuntas. Masalahnya juga, sudah nyaris sepekan, para petugas belum juga bisa membongkar kasus ini. Namun pada akhirnya, saudagar membuat keputusan. Barang siapa yang mencuri hartanya dan dia mau mengembalikan, selain diampuni, sang pencuri akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicuri tersebut. Pengumuman tersebut ternyata tak mengundang minat maling itu. Si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Tidak putus asa, sang saudagar akhirnya membuat sayembara baru, yaitu barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut. Dan tentu saja, sayembara ini sangat menarik warga Baghdad. Banyak sekali orang yang mendaftar untuk ikut ambil bahagian, termasuk si pencuri itu sendiri. Awalnya, si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta milik curiannya itu. Namun setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya. Ya, mending ikut sayembara saja.
Oleh karena itu, si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara. Dia semakin merasa aman saat berkumpul dengan peserta sayembara. Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar. Namun begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara, sang saudagar akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Namun sayangnya, Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang pada esok harinya. Dan semua harapan kini bertumpu pada Abu Nawas. Kasak kusuk begitu gencar di kalangan warga. Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut. Sementara itu, si pencuri hatinya menjadi ciut karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat banyak sekali. Kemudian dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir sambil berpesan, "Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai. Kalian bawa pulang. Besok bawa kembali ke sini. Jika salah satu di antara kalian pencurinya, maka tongkat akan bertambah satu telunjuk. Yang bukan pencuri, maka tidak usah khawatir," ujar Abu Nawas. Kemudian semua warga pulang dan si pencuri bingung bagaimana bisa lolos di esok hari. Setelah memeras otak, dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya. Keesokan harinya, semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas. Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut, Abu Nawas langsung menangkapnya karena tongkatnya menjadi lebih pendek. Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya. Dan akhirnya Abu Nawas berhak atas duit ribuan dinar tersebut. Namun uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin di kota Baghdad. Ada yang paham dengan cerita ini? Kalau tidak paham, silahkan diulang-ulang kembali.